Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofia Raihana dengan NIM G003231 dari kelompok SGD A7 Fakultas Kedokteran UNS tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai laporan praktikum anatomi blok 2.1. Berikut adalah beberapa poin yang akan saya jelaskan pada pemaparan kali ini. Yang pertama itu bagaimana suatu mekanisme ereksi dan ejakulasi, dan bagaimana atau apa saja kelenjar yang berperan dalam proses tersebut. Kedua, proses fertilisasi dan juga implantasi pada proses pembuahan. Ketiga, jalur perjalanan urin ke traktus urinarius beserta mekanisme dari proses berkemih. Nah, pertama saya akan menjelaskan bagaimana bisa terjadi ereksi dan ejakulasi. Jadi, ereksi ini dapat terjadi akibat adanya suatu stimulus seksual. Nah, stimulus seksual ini dapat berupa berbagai macam, seperti yang bersumber dari visual atau penglihatan, dapat juga bersumber dari sentuhan atau rabaan, dan juga dapat berupa aroma, dan dalam bentuk lainnya yang atau memungkinkan bertindak sebagai pemicunya. Nah, mekanisme ereksi ini terjadi secara parasimpatis. Jadi, ketika terjadi stimulus seksual, maka akan dihasilkan impuls aferen yang berjalan dari sistem saraf pusat menuju ke medula spinalis, yang tepatnya itu berasal dari sakral 2 sampai sakral 4. Nah, serabut preganglion parasimpatik akan masuk menuju plexus hypogastricus inferior dan bersinaps pada neuron postganglionik. Kemudian, serabut postganglionik berjalan bersama arteri pudenda interna yang memicu vasodilatasi arteri. Jadi, penis yang mendapatkan aliran darah dari arteri pudenda interna, kemudian akan bercabang menjadi arteri cavernosa atau arteri centralis, arteri dorsalis penis, dan arteri bulbouretralis, dan selanjutnya terjadi dilatasi arteriol dan kontraksi venule. Darah yang masuk ke corpora cavernosa, penis akan meningkat, dan penis akan menjadi ereksi atau tegang akibat peningkatan aliran darah menuju ke jaringan erektil. Nah, peningkatan aliran darah menuju ke jaringan erektil ini dapat memicu terjadinya penekanan aliran balik vena pada fascia yang melingkupi, sehingga penis tampak panjang dan diameternya terlihat melebar pada saat proses ereksi. Nah, selanjutnya adalah ejakulasi. Jadi, ketika rangsangan seksualnya sudah sangat kuat, maka akan memicu medula spinalis untuk melepas impuls simpatis yang meninggalkan medula spinalis pada segmen lumbal 1 sampai lumbal 2, yang berjalan melalui plexus hipogastrik dan plexus saraf simpatis pelvis untuk mengawali proses emisi. Jadi, ejakulasi ini terbagi menjadi dua tahapan. Yang pertama adalah tahap emisi dan tahap ejakulasi. Nah, pada tahap emisi, itu terjadi suatu proses pembentukan cairan semen yang akan dikeluarkan dari ostium uretra externum. Nah, pada proses emisi, glandula bulbouretralis akan berkontraksi dan menghasilkan cairan yang berperan sebagai pelumas. Kemudian terjadi kontraksi ductus deferens dan ampula hingga sperma masuk ke dalam uretra interna. Pada tahap ini terjadi kontraksi lapisan otot glandula prostat dan kontraksi dari vesikula seminalis. Nah, kontraksi dari lapisan otot ini akan memicu terdorongnya cairan yang dihasilkan kelenjar sehingga memuncrat dan dapat mendorong sperma lebih jauh lagi. Kemudian lanjut pada fase ejakulasi. Pada fase ejakulasi, uretra internal yang berisi semen akan memicu sinyal sensoris yang dihantarkan ke regiosakral medula spinalis. Sinyal sensoris akan menyebabkan kontraksi ritmis organa genitalia interna dan menyebabkan kontraksi otot-otot ischiocavernosus dan bulbocavernosus yang menekan dasar jaringan erektil penis. Nah, peningkatan dan munculnya gerakan otot secara ritmis inilah yang akan mendorong cairan keluar dari ostium uretra externum. Nah, selanjutnya adalah kelenjar yang berperan dalam proses ereksi dan ejakulasi. Nah, yang pertama ini ada vesicula seminalis. Gambarnya pada bagian yang ini bisa dilihat, vesicula seminalis ini menghasilkan fruktosa untuk nutrisi sperma dan juga menghasilkan prostaglandin yang berperan dalam motilitas sperma sehingga sperma dapat bergerak.
Nah, selanjutnya adalah glandula prostat. Glandula prostat itu terletak di sini, di bawah glandula vesicula seminalis. Nah, glandula prostat ini menghasilkan asam sitrat dan fosfatase asam. Nah, kedua cairan ini sifatnya alkalis. Kenapa sifatnya alkalis? Karena ketika sperma memasuki vagina yang berada pada lingkungan asam dan pH yang cenderung rendah, maka dibutuhkan penetralisir sehingga sperma dapat tetap bertahan hidup ketika sudah memasuki lingkungan organa genitalia feminina interna. Nah, selanjutnya adalah glandula bulbouretralis. Nah, glandula bulbouretralis ini menghasilkan mukus yang berperan sebagai pelumas sebelum terjadinya hubungan seksual atau proses kopulasi. Selanjutnya itu adalah bagaimana mekanisme fertilisasi hingga implantasi embrio pada proses pembuahan. Jadi, fertilisasi ini merupakan suatu proses yang mana sel telur atau ovum bertemu dengan sel sperma dan terjadi proses pembuahan atau fertilisasi membentuk suatu zigot. Nah, ketika sel telur itu matang, akan dilepas. Maka akan terjadi pelepasan sel telur menuju ke rahim. Proses pelepasan ini disebut sebagai ovulasi. Ketika dalam perjalanan ovum ke rahim melalui tuba falopi, apabila bertemu dengan sperma pada jalan ini, maka akan memicu kemungkinan terjadinya pembuahan, yang mana akan ada satu sperma yang akan berhasil masuk ke dalam satu sel ovum, dan kemudian inti sel sperma akan bergabung dengan inti sel ovum. Nah, untuk skema singkatnya ini pertama adalah masuknya sperma. Jadi ketika terjadi proses ejakulasi, butuh waktu sekitar 3-5 menit untuk mencapai uterus, yang kemudian mengarah ke tuba falopi dan ke bagian ampula. Nah, untuk memudahkan terjadinya proses fertilisasi, itu perlu kontraksi uterus dan tuba falopi yang dirangsang oleh prostaglandin dan juga oksitosin yang dihasilkan oleh hipofisis posterior. Nah, zigot itu akan tumbuh dan berkembang pada bagian ampula. Ketika sperma memasuki ovum, itu akan ada suatu proses adaptasi terlebih dahulu sebelum terjadinya proses pembuahan. Nah, proses ini dinamakan dengan proses kapasitasi. Proses kapasitasi ini dimulai dengan peningkatan ion kalsium pada sperma, sehingga ekornya dapat bergerak dengan lebih cepat. Nah, selanjutnya itu adalah pertemuan sperma dan ovum. Nah, sel telur ini akan bertemu dengan sperma pada proses ketika bergerak menuju ke rahim. Ketika bertemu dengan sperma, maka sel telur yang mempunyai zona pelusida harus ditembus oleh sperma agar pembuahan dapat berlangsung. Kemudian selanjutnya adalah proses penggabungan atau fusi sperma dan ovum. Nah, untuk memungkinkan terjadinya pembuahan atau fertilisasi, dibutuhkan adanya penggabungan inti sel sperma dan inti sel dari ovum. Nah, untuk membuahi ovum, sperma ini membutuhkan protein yang bernama protein fertilin. Jadi, protein fertilin ini digunakan untuk melemburkan dua membran pada ovum dan sperma, sehingga sperma bisa berpenetrasi dan masuk ke dalam ovum. Pada tahap ini, sel sperma akan melepaskan ekornya, termasuk bagian mitokondria yang terletak pada pangkal ekor atau middle piece dari sperma. Nah, pada bagian mitokondria, mitokondria ini berperan dalam menghasil energi untuk mendukung pergerakan sperma menuju ovum. Setelah berhasil terjadinya penggabungan atau fusi dari sperma dan ovum, maka terjadilah pembuahan atau fertilisasi. Waktu yang diperlukan oleh kedua sel untuk melakukan fertilisasi adalah 24 jam. Setelahnya, ovum yang telah dibuahi masih memerlukan waktu sekitar 3-4 hari untuk mencapai rahim. Nah, tahap selanjutnya itu adalah respon ovum terhadap pembuahan atau fase aktivasi. Pada tahap ini, ovum akan melakukan upaya untuk mencegah terjadinya polispermi atau pembuahan ovum yang dilakukan lebih dari satu sperma. Jadi hanya ada satu sperma yang dapat membuahi satu sel ovum.
Dalam rentang waktu 24 jam pasca pembuahan, sel telur akan berkembang menjadi zigot dan kemudian akan tumbuh sebagai embrio. Dalam waktu 5-10 hari kemudian, embrio tersebut akan menempel dan tertanam di dinding lapisan rahim. Proses ini disebut dengan implantasi. Dan proses implantasi terjadi 5-7 hari pasca ovulasi. Nah, selanjutnya ini adalah alur perjalanan urin pada traktus urinarius dan bagaimana mekanisme proses berkemih. Nah, selanjutnya ini ada alur perjalanan urin. Jadi dalam pembentukan urin ini ada beberapa organ dan komponen yang terlibat dalam sistem urinaria selama proses pembentukan urin. Di antaranya itu adalah ginjal, ureter, dan vesika urinaria. Nah, jadi ginjal ini fungsinya adalah sebagai filtrasi yang berfungsi untuk menyaring darah, membuang limbah, serta cairan berlebihan dalam tubuh yang akan dikeluarkan sebagai bentuk urin. Selain fungsi ekskresi, ginjal ini juga berperan dalam menyeimbangkan kadar air serta elektrolit tubuh. Nah, lalu ureter. Ureter merupakan salah satu komponen pada ginjal yang berperan sebagai saluran yang membawa urin hasil penyaringan dari ginjal menuju ke vesika urinaria. Selama proses ini, otot-otot pada dinding ureter akan berkontraksi dan mengendur supaya urin dapat turun dari ginjal menuju ke vesika urinaria. Nah, pada vesika urinaria, bagian ini berperan dalam menampung urin yang dibawa oleh ureter. Dinding vesika urinaria akan mengencang dan mengendur agar urin dapat tetap tersimpan. Kandung kemih umumnya dapat menyimpan sebanyak 300-500 mili urin selama 2-5 jam. Nah, untuk tahapan pembentukan urin sendiri itu secara singkat ada filtrasi atau penyaringan, lalu ada reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau sekresi. Nah, pada bagian filtrasi, ini dia akan menghasilkan urin primer. Untuk proses terjadinya terjadi di corpusculum malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Nah, urin yang sudah difiltrasi pertama-tama akan ditampung di kapsula Bowman terlebih dahulu sebelum akhirnya dilanjutkan ke proses berikutnya, yaitu proses reabsorpsi. Nah, reabsorpsi atau penyerapan kembali itu merupakan suatu proses yang meliputi urin primer yang telah dihasilkan akan diserap kembali oleh tubulus proximal nephron, tubulus distal, dan tubulus collectivus. Tujuannya adalah untuk menyaring kembali air, natrium, asam amino, dan zat lain yang masih dibutuhkan oleh tubuh ke aliran darah. Setelah disaring kembali, urin akan bergerak secara osmosis dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Urin yang dihasilkan dari tahap reabsorpsi ini disebut sebagai urin sekunder. Kemudian berlanjut pada augmentasi. Augmentasi atau sekresi adalah tahap akhir dalam proses pembentukan urin. Tahap ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pH asam dan basa dalam tubuh serta keseimbangan elektrolit dalam darah. Pada tahap augmentasi, urin sekunder yang telah dihasilkan sebelumnya akan mengalir ke tubulus distal dan tubulus collectivus. Di waktu yang sama, zat berkonsentrasi tinggi seperti kalsium dan kalium yang berasal dari pembuluh kapiler juga mengalir ke tubuh. Selanjutnya, urin akan mengalir ke bagian tengah ginjal, lalu ke ureter, dan ditampung ke dalam vesika urinaria. Terakhir, urin akan mengalir ke uretra untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, berikut ini merupakan ureter dari pria. Jadi ureter pria dan ureter wanita itu berbeda. Ureter pria itu secara fungsi sebagai jalan keluarnya urin, sperma, dan juga semen. Sedangkan pada wanita itu bentuknya lebih pendek sehingga hanya digunakan sebagai alat untuk berkemih saja. Lalu pada pria itu uretranya lebih panjang dan dibagi menjadi beberapa pars. Nah, yang pertama ini adalah pars prostatica. Nah, pars prostatica ini menembus prostat. Lalu kedua itu ada pars membrana uretra. Jadi bisa dilihat pada gambar kalau pars ini tuh pars yang paling panjang, yaitu terletak pada bulbus cavernosum. Nah, selanjutnya itu adalah pars cavernosa. Pars cavernosa ini terletak dari corpus cavernosum sampai ke glans penis. Nah, selanjutnya adalah mekanisme dari berkemih. Nah, secara normalnya itu
Berkemih itu meliputi 2 tahap atau 2 langkah. Yang pertama itu ada fase penyimpanan dan ada fase berkemih. Nah, pada tahapan pertama, itu kandung kemih terisi secara progresif sampai tegangan di dindingnya meningkat di atas nilai ambang dan kemudian timbullah refleks saraf yang disebut dengan refleks miksi atau refleks berkemih. Nah, miksi ini merupakan suatu proses pengeluaran urin dari dalam tubuh. Miksi ini dapat ditandai dengan adanya relaksasi sfinkter lurik, relaksasi sfinkter otot polos, dan juga kontraksi dari otot detrusor. Miksi ini melibatkan 2 tahap utama tadi. Yang pertama adalah fase penyimpanan. Nah, fase penyimpanan ini ditandai dengan kontraksi volunter sphincter uretra eksterna dengan kontraksi sphincter uretra bagian dalam. Sistem saraf simpatis juga memungkinkan detrusor melebar tanpa kontraksi refleks, tidak seperti yang terjadi pada kebanyakan otot volunteer. Nah, pada fase ini, kandung kemih akan terisi secara progresif hingga tegangan pada dindingnya meningkat melampaui nilai ambang batas dan adanya refleks saraf atau refleks miksi. Jadi, refleks miksi ini merupakan refleks medula spinalis yang bersifat otonom. Otot polos kandung kemih yang merupakan anastomosis dari 3 lapis otot yang sangat tebal pada vesika urinaria akan em, beranastomosis dan dinamakan sebagai otot detrusor. Ia akan bekerja dengan cara berkontraksi dan menyebabkan kontraksi seluruh kandung kemih pada saat yang bersamaan. Nah, untuk fase yang selanjutnya itu adalah fase berkemih. Jadi saat kandung kemih terisi urin, saraf di dalamnya terpicu dan timbul keinginan untuk berkemih. Pada fase ini, otak akan memberi sinyal pada kandung kemih untuk berkontraksi. Kemudian, reseptor akan mengirimkan sinyal ke sistem saraf pusat. Kemudian, respon dari sistem saraf yang dikirimkan tadi akan memicu kontraksi kandung kemih. Nah, melalui lubang saluran kemih di uretra, urin ini akan dikeluarkan dan prosesnya disebut berkemih. Mekanisme saraf yang terlibat disebut sebagai refleks berkemih. Jadi, refleks berkemih ini adalah suatu siklus tunggal lengkap dari peningkatan tekanan yang cepat dan progresif. Periode tekanannya dipertahankan dan kembalinya tekanan ke tonus basal kandung kemih. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.